Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Dodi Faisal Humaini selaku Direktur Kartensa RD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kegiatan ini adalah suatu bentuk konsekuensi yang diberikan oleh PLN kepada Bapak Ibu semua para pegawai PLN dengan harapan nanti pasangannya ikut memahami, ikut mengetahui adanya fase purna bakti, adanya masa pensiun yang tentunya semangat mengikuti kegiatan ini ya, mulai awal dengan akhir. Insya Allah sharing materinya kami berikan secara sederhana ya. Jadi nanti adakah dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop pembekalan Prapurna Bakti PT PLN Persero UPDL Makassar kami nyatakan dibuka. Saya minta Bapak Ibu semangat semua mengucapkan yel-yelnya. Semangat pagi, pagi, luar biasa ya. Jangan khawatir bagaimana kehadiran, dijawab dengan jiwa raga. Khusus ahli hisab ya, ahli hisab Dewan Suro ya, alias suka rokok ditahan dulu selama kegiatan. Nah, perhatikan Bapak Ibu, satu-satunya kegagalan adalah kegagalan untuk berpartisipasi. Maka berikan 100% fokus Bapak Ibu hari ini, maka akan dapatkan ilmunya kembali 100%. Silakan Bapak, gambar besarnya sekarang. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini adalah gambar sandal ya. Oke, tepuk tangan dulu. Pak Nengamudana kelihatannya sedang mikir juga ini ya. Untuk Bapak Ibu, saya perlihatkan kira-kira orang sedang apa ini. Ternyata pawang ular Bapak Ibu ya. Ularnya ular kobra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ya. Nah, topik yang pertama Bapak Ibu mengawali workshop kita yaitu tentang hidup bahagia dan bermakna saat masa pensiun. Diharapkan nantinya ada perubahan mindset, ada perubahan cara pandang. Di masa pensiun Bapak Ibu itu malah apa? Malah bahagia. Untuk masa purna bakti pensiun beliau sudah melakukan persiapan-persiapan ya. Termasuk WFH ini sehingga kemudian semakin banyak belajar. Merencanakan berarti kamu sedang merencanakan kegagalan ya, Pak Nasrum ya. Jadi kalau kita ini gagal merencanakan pensiun berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Maka semoga Pak Joko, Pak Nasrum kita tidak termasuk yang 9 orang tadi. Kita tidak termasuk yang 90% orang, tetapi kita termasuk yang 10% orang ya. Sampai usia sekian masih bekerja di PLN, dipertahankan di PLN. Kalau tidak ada prestasi kerjanya, sudah keluar sejak dulu. Saya baca Bapak Ibu ya, dipahami bareng-bareng. Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya ya sudah lanjut dan harus diberhentikan. Kehidupan ini sudah dialami ya. Sampai usia 50 ke atas termasuk golongan fase yang ketiga. Fase yang kedua itu Bapak Ibu energinya itu lagi tinggi-tingginya. Ya, konsekuensinya Bapak Ibu di fase kedua itu kita kehilangan waktu. Kebebasan waktu kita terantai gitu ya. Untuk hikmah fase ketiga di kehidupan kita ini yang mana akan menjalani pensiun ya. Yang utama itu kita pendekatan dengan sang holik. Memasuki usia prapurna bakti memang ada kekhususan terkait dengan kondisi tubuh kita, dan sesungguhnya angka harapan hidup di Indonesia ini sampai saat ini 2020 kemarin kami ambil datanya itu 71 tahun. Artinya Bapak Ibu saat ini kalau sesuai terminologi dari WHO masih tergolong pemuda. Karena pemuda ya tentu masih harus semangat ya. Tentu WHO World Health Organization ini
bukan tanpa penelitian, bukan asal-asalan menentukan ini. Tentu sudah berdasarkan penelitian yang luar biasa lah. Orang yang sehat jasmani, ruhani, mentalnya, terus kemudian harus baik secara sosial. Apakah itu cukup? Maka terus kemudian oleh WHO 4 kriteria ini disebut sebagai positive health, menunjang kesehatan seseorang. Faktor keturunan itu 8%, faktor kesehatan 10%, lingkungan 29%, dan yang paling besar untuk membuat seseorang itu sehat atau tidak adalah perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Kita akan banyak ngobrolin tentang bagaimana kita mengelola keuangan kita selama masa Purna Bakti. Karena ini masih mempersiapkan pengelolaan keuangan menjelang pensiun. Oke, kalau enggak saya coba. Oke, Pak Ahmad Syaukan, agar kita bisa melakukan penghematan dalam biaya keuangan. Pak Iputus Utama, supaya tidak keteteran setelah kita pensiun, melakukan pengelolaan keuangan dengan baik menjelang pensiun. Pertama, antisipasi berkurangnya pendapatan. Minta pekerjaan sih oke sih. Cuma dengan embel-embel, udah deh kerja apapun deh, kita pingin Bapak Ibu nggak ada pengurangan kualitas hidup saat Bapak Ibu mulai berkurang pendapatannya. Kita ambil. Tapi seringkali kita sebagai orang tua memaksakan hak kita, khususnya dalam masalah keuangan pada anak-anak kita. Merasa kita sudah pensiun, anak-anak kita sudah mapan, kita udah investasi gede-gedean ke anak kita, mereka sudah sukses. Kita juga punya tanggungan anak istrinya yang perlu dikasih makan, dibeliin pampers, dibeliin susu yang mahal itu. Kan dipres. Hindari berhutang untuk memenuhi kebutuhan apalagi keinginan. Mas Safri sama Safri. Oke, kalau terpaksa, sebaiknya tuh hutang produktif. Hutang produktif itu hutang yang bisa menghasilkan uang lagi. Pertanyaannya, apakah boleh berhutang? Silakan ditulis di kolom chat. Tulis aja, boleh Bapak Ibu. Asal, kalau saya boleh bikin pengakuan, saya bukan penggemar hutang. Tapi secara keilmuan, boleh Bapak Ibu nih. Kalau Bapak Ibu lolos dari panduan ini, silakan kalau terpaksa berhutang. Kalau nggak lolos dari panduan ini, saya sarankan enggak, daripada Bapak Ibu nanti bermasalah secara keuangan. Kalau Bapak Ibu bilang, Mas April saya boleh nggak berhutang untuk beli Bitcoin di internet? Jadi kalau berhutang, Bapak Ibu bisa melihat, bisa pegang, bisa mencium barangnya, dan barang itu punya nilai. Nilai itu maksudnya apa? Bolehkah berhutang untuk beli rumah? Beli rumah boleh Bapak Ibu, boleh. Yang selama ini suka jadi kontraktor, Bapak Ibu saya bilang boleh. Tapi kalau pilihan terakhirnya adalah berhutang untuk beli rumah, itu boleh Bapak Ibu. Pertama, ini kan barangnya ada nih, berwujud kelihatan. Beli handphone baru, boleh atau enggak? Ada beberapa handphone itu yang pertama sudah terlampau masa lalu, jadi boleh. Tapi kalau sudah mendekati handphone hanya untuk gaya-gayaan, mending nggak usah. Pak Nasrum ya, untuk memberikan kesan pesan terhadap kegiatan workshop ini kira-kira bagaimana Pak? Untuk pesan-pesan ini sangat bermanfaat untuk kita untuk kedepannya, untuk memasuki masa Purna Bakti. Ini suatu tambahan ilmu yang sangat berguna untuk ke depan. Yang kedua, saya ingin mendengar dari perwakilan peserta putri, mungkin Ibu Supriyati. Jadi bisa ikut kegiatan ini, kegiatan ini bisa apa ya, jadi motivasi kita pada saat kita mempersiapkan Purna Bakti. Insya Allah kita. Terima kasih banyak atas salam sehat buat semuanya. Salam sehat juga untuk Ibu Supriyati. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kami selaku panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Bapak Ibu tetap semangat ya, tetap sehat selalu. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.